Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 41. Layaknya bos. Selera banget kamu makan ya sayang, kata Sony membersihkan sudut bibir Vera dengan tisu. Kenapa? Pi takut miskin karena kasih makan Vera terus, kata Vera ketus. Mana ada Pi miskin? Asal kamu tahu, semenjak sama kamu Pi tambah kaya sayang. Memang Sony akui semenjak menikah dengan Vera, rezeki Sony semakin lancar dan berlimpah. Bukannya Pi udah kaya dari dulu? Kata Vera tak percaya, memandang Sony sebelah mata, bahkan memangku tangannya. Kaya kamu ya, kata Sony gemas dan ingin mengecup si hitam itu. Sayangnya dia tak mau, bahkan menghindar saat Sony akan mengecupnya. Sekarang makan, habisin, awas kalau enggak. Perintah Vera tegas dan ketus layaknya bos. Berani kau memerintahku? Kata Sony lagi. Berani? Kau membantah? Tidur di luar? Ancam Vera. Bagus, sudah berani mengancamku. Sebenarnya yang suami itu apa kamu? Kesal Sony. Menurut Anda? Kata Vera formal membuat Sony mempelototi gadis kecil itu. Gadis kecil itu punya sejuta cara unik untuk meredam emosi dalam diri Sony. Dia berpindah duduk di pangkuan Sony, memeluk suaminya tak ketinggalan bermanja-manja tanpa peduli suaminya sudah marah atau geram melihatnya. Vera mendongak menatap Sony, mata bulatnya itu selalu mampu meredam emosi dalam diri Sony. Mata bulat itu menatap Sony dengan hangat dan teduh. Vera sama sekali tak berbicara, dia menatap Sony yang juga sedang menatapnya. Apa? Kata Sony galak membuat gadis kecil itu terkejut. Galak amat, kata Vera terus terang. Terus kalau galak kenapa? Kata Sony tambah galak. Makin ganteng, gerak Vera mengkedipkan mata centilnya. Diam nakal, Pi mau makan, kata Sony mencoba ketus, dia selalu saja pangling digoda oleh Vera. Sony menyadarkan Vera ke dadanya, lalu membiringkan duduk Vera agar nyaman dan mulai makan. Pi, Vera mau, gadis kecil itu kembali meminta pada Sony membuat Sony tertawa. Kamu kapan kenyangnya? Ejek Sony lalu menyuapi si tembam itu. Gak tahu, kata Vera santai lalu bersembunyi di pelukan hangat Sony. Kamu dingin, kata Sony mengelus punggung Vera. Enggak kok Bi, cepat habisin makanan Bi, kata Vera meratap Sony. Iya sayang, setelah Sony selesai makan mereka kembali ke kamar. Vera langsung rebahan di ranjang begitu sampai menikmati empuknya ranjang, sedangkan Sony pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi sebelum tidur. Setelah selesai, Sony keluar dari kamar mandi menampakkan Vera yang tengah rebahan santai hampir mengantuk. Gosok gigi dulu sana, perintah Sony duduk bersandar di kepala ranjang, mencolek pipi Vera yang sudah memejamkan mata. Ih, jangan Pi, reak Vera berapis tangan Sony dan membuka matanya meratap sebal pada Sony. Gosok gigi, Bi bilang, perintah Sony sekali lagi. Gak mau, kata Vera berbaring memunggungi Sony. Oh, mau belajar jadi orang jorok kamu, ledek Sony. Biarin, daripada Bi cium terus, mending gak gosok gigi aja, kata Vera terus memunggungi Sony mengambil ponselnya di nakas. Lalu bermain-main sambil mencari informasi yang diinginkannya dari ponsel pintarnya. Sony memijit pelipisnya. Dia bingung bagaimana cara membuat agar Vera mau gosok gigi. Gak mungkin Sony memaksa. Bisa semakin membangkang dia. Vera, Bi bilang gosok gigi sekarang, kata Sony lagi merangkul gadis kecil itu menghadapnya. Gak mau, dingin. Belum juga selesai Vera bicara. Oke, kalau dingin gak usah, biar Bi jilat aja kamu, kata Sony tersenyum mesum membuat Vera menjadi kesal. Iya. Kesal Vera langsung duduk di ranjang, turun lalu memakai sandal Hello Kitty kesukaannya. Dan berjalan menuju kamar mandi sambil menghentak-hentakan kakinya, pertanda dia itu kesal sekaligus terpaksa. Tuhan, kenapa istriku menggemaskan sekali? Batin Sony geleng kepala dengan semua kelakuan Vera. Sony itu kadang berasa bapaknya Vera, bukan suaminya. Karena harus mengarahkan dan mengajari Vera dalam segala hal. Sony mengambil ponsel Vera yang tergeletak di bantal lalu membukanya. Setelah selesai gosok gigi, Vera langsung menghempaskan tubuhnya di ranjang empuk sebelah Sony dengan cemberut. Tapi itu tak bertahan lama. Vera sangat heran.
Kenapa Sony sepertinya fokus sekali melihat ponselnya? Iya, Vera tahu kalau Sony sedang melihat ponsel Vera, tapi apa yang dilihat ya? Pilih apa? Kata Vera penasaran. Bukannya jawaban yang Vera dapat adalah pelototan sekaligus tatapan tajam dari Sony, membuat Vera takut lalu segera berduduk. Sony tak lagi menatap Vera, tapi kembali fokus pada ponsel istrinya yang selama ini tak pernah dia lihat isinya. Dengan detail, ternyata isinya membuat Sony panas dingin rasanya. Ponsel Vera yang sama sekali tadinya berikan PIN atau sejenis pengaman lainnya membuat Sony dengan mudah mengetahui informasi yang ingin dilihatnya. Vera semakin takut menatap Sony yang ekspresinya selalu berubah-ubah saat melihat isi ponsel Vera. Tapi Vera sama sekali tak bisa melihat apa yang dilihat Sony di ponselnya. Lihat apa? Kata Vera memberanikan diri bertanya menatap Sony yang berbaring di sebelahnya dengan perasaan was-was. Sony sama sekali tak menjawab, dia masih sibuk melihat isi ponsel Vera. Tapi aura dinginnya begitu dominan sampai membangunkan Vera di sebelahnya. 10 menit kemudian, barulah Sony menatap Vera. Tapi kali ini tatapan Sony membuat Vera begitu takut. Karena sangat tajam dan begitu mengintimidasi, sekarang Sony sadar rasa cinta benar-benar membutakan dirinya. Sony terlalu percaya pada Vera sampai ponsel istri kecilnya itu tak pernah dilihat atau diawasinya. Sony terlalu percaya sampai-sampai tak pernah melarang istrinya untuk melakukan semua hal yang disukainya. Dan kesalahan Sony adalah tidak mengawasi pergaulan istrinya dengan siapa Vera dekat, berteman, ataupun saling berkomunikasi. Yang Sony tahu, Vera hanya berteman dengan Tasha, tapi ternyata tidak. Vera mempunyai banyak sekali teman pria yang begitu akrab. Bahkan secara terang-terangan menyatakan cinta pada Vera. Vera adalah orang yang cuek yang tak akan menanggapi banyak pria. Tapi ternyata banyak pria yang mendekati Vera dengan cara halus. Yaitu dengan mengalihkan topik. Setidaknya mereka bisa dekat dan akrab dengan Vera. Selama ini Sony sangat sering melihat Vera bermain ponsel sambil senyum-senyum. Ternyata semua di luar kendali Sony. Garis kecil itu sering membalas chat pria lain. Sony bisa membaca dengan detail apa yang disampaikan pria lain pada Vera dan apa yang Vera sampaikan pada mereka. Sony melupakan sebuah hal penting bahwa istrinya masihlah garis kecil yang labil, yang belum mempunyai pondasi yang kuat dalam dirinya. Dia mudah terlena dengan pergaulan. Dia akan mudah terperdaya hanya karena tampang dan rasa nyaman dan rasa karya saat dekat dengan seseorang. Bukannya Sony orang yang jahat yang akan melarang istrinya berteman dengan orang lain. Tapi Sony rasa sekarang memang itu adalah keputusan yang tepat. Karena di sini Sony tahu Vera tak hanya lagi berteman tapi sudah TTM. Bahkan tak jarang pria itu memberikan gombalan pada Vera. Yang membuat Sony marah ternyata istrinya membalas dengan tak kalah mesra walaupun Vera dekat hanya dengan seorang pria, tapi itu cukup menyakiti hati Sony sebagai suaminya. Suami mana yang tak akan marah saat mengetahui istrinya chattingan dengan pria lain, bahkan setiap hari walaupun hanya sebuah pesan singkat. Siapa Re? Kata Sony menatap Vera begitu mengintimidasi dengan aura dinginnya. Sebenarnya sebagai seorang suami wajarlah Sony marah. Tapi ini juga bukan sepenuhnya kesalahan Vera karena ini adalah kelalaian Sony juga. Dan untuk itu Sony akan memperbaiki kesalahannya mulai sekarang. Teman Vera, Bih? Kata Vera menjawab dengan penuh ketakutan. Sony duduk di ranjang dan juga membawa Vera duduk di ranjang tak lagi rebahan memegang pundak Vera dengan kedua tangannya agar menghadap Sony. Oh, teman. Walaupun ucapan Sony santai, tapi terselip rasa kecewa yang mendalam dari kata-katanya. Dia tahu kalau kamu sudah menikah, kata Sony tegas. Vera menggeleng. Kemungkinan Ray tak tahu kalau Vera sudah menikah. Karena Ray anak baru di sekolah Vera, baru sebulanan ini. Sony tersenyum kecut, ternyata Sony salah selama ini. Maafin Bi sayang, udah maksa buat nikahin kamu di usia muda. Kamu jadi gak bebas dan seharusnya dulu Bi tanya sama kamu. Apakah kamu sudah siap menjadi istri Bi? Ternyata enggak. Kata Sony penuh kekecewaan. Vera siap kok Bi, kata Vera meratap Sony. Bahkan memegang pundak dengan sebelah tangannya tapi langsung ditepis oleh Sony. Jangan pernah bilang kamu siap di saat kamu masih malu mengakui Bi sebagai suami kamu. Wajar dong Sony merasa begitu.
Vera gak pernah malu kok, Pi. Kata Vera jujur, Vera beratap Sony dalam-dalam. Dia terlalu bingung dengan semua ucapan dan kemarahan Sony yang tiba-tiba. Vera sama sekali tak tahu dan mengerti. Pi, jangan marah-marah. Jelasin sama Vera, biar Vera paham. Vera menangis sambil memeluk Sony karena dia sama sekali tak mengerti. Melihat istrinya menangis, perasaan Sony semakin campur aduk. Dia bingung, entah harus memarahi Vera atau bagaimana. Vera gak ngerti, Bi. Di sini Sony sadar bahwa istrinya bukan seperti istri orang lain yang akan mudah mengerti sesuatu tanpa dijelaskan. Tapi biarlah Sony menjelaskan agar semuanya jelas, tanpa sebuah kesalahpahaman seperti kemarin yang membuat Sony menyakiti Vera. Sony memegang pipi Vera dengan kedua tangannya, beratap lekat mata polos yang tak akan pernah berbohong. Kamu malu akuin Bi sebagai suami kamu? Kata Sony dengan seksama. Enggak, jawab Vera cepat. Sony dapat melihat keseriusan dari mata bulat Vera. Terus, kenapa dia sampai gak tahu kalau kamu udah punya suami? Sony mencoba mencari informasi lebih banyak. Dia itu anak baru, jadi kemungkinan dia gak tahu, jawab Vera, dan lagi-lagi Sony bisa melihat kejujuran dari mata polos itu. Tapi, kenapa kamu bisa komunikasi dengan dia setiap hari? Apa kamu gak mikirin perasaan Bi? Kata Sony penuh kekecewaan, dan disinilah Vera mengerti kenapa Sony marah kepadanya. Maafin Vera, Bi. Vera gak tahu kalau Bi bakalan marah. Kan selama ini Bi gak pernah larang Vera. Kata Vera menatap Sony sendu. Apa harus Bi bilang sama kamu, hah? Bi rasa kamu bisa paham dan mengerti. Untuk kali ini Sony benar-benar harus memarahi istri kecilnya. Apa perlu Bi buat kamu merasakan apa yang Bi rasain? Kesal Sony. Asal kamu tahu, apapun yang Bi lakukan, Bi selalu mempertimbangkan perasaan kamu. Jangankan untuk berteman dekat dengan seorang wanita. Bahkan berjabat tangan saja dengan mereka, Bi berpikir sayang, Bi mikirin perasaan kamu, tapi kamu enggak. Dengan mudahnya kamu dekat dengan pria lain, bahkan saling komunikasi tiap hari malah. Sony mengatakan semua yang dia rasakan, betapa kecewa rasanya dia. Kenapa kamu bisa temenan sama dia? Jawab. Tegas Sony untuk kali ini Sony ingin tahu alasannya. Dia anak baru di sekolah Vera, Bi. Vera bercerita dengan penuh ketakutan. Lalu, dia gak punya teman, Vera kasihan. Ucapan Vera langsung terhenti. Cukup, di sini Sony bisa paham asal mula pertemanan ini sampai mereka akrab. Tapi sepertinya Vera bertemu dengan anak baru tanpa sepengetahuan Tasya. Oh, jadi kamu kasihan. Bi juga kasihan melihat Renata tinggal sendiri di apartemennya. Apa Bi temenin aja ya? Kata Sony sengaja menyebut nama seorang wanita. Gak boleh, Bi itu suami Vera. Kata Vera posesif dan langsung naik ke pangkuan Sony. Memeluk Sony erat pertanda Sony tak boleh pergi. Kasihan dia sayang, dia udah ditinggalin sama suaminya. Pasti takut tinggal di apartemen sendiri. Kata Sony lagi, membuat Vera semakin mengeratkan pelukannya. Bi kasihan sama dia, tapi gak kasihan sama Vera. Teriak gadis kecil itu marah mendengar perkataan Sony. Apa bedanya sama kamu? Kamu kasihan sama Ray, tapi gak mikirin perasaan Bi. Kata Sony tegas, lalu menurunkan Vera dari pangkuannya, berjalan menuju ruang ganti. Bersambung.